Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan inovasi teknologi, kebutuhan pembangunan juga semakin meningkat. Namun, lahan yang tersedia sangatlah terbatas, sehingga inovasi dari seorang insinyur sipil dalam pemanfaatan lahan menjadi gedung bertingkat sangatlah krusial. Salah satunya adalah dengan pembangunan bangunan struktur di bawah permukaan tanah atau yang disebut dengan basement. Nah, pekerjaan pembangunan basement ini dapat dilakukan secara bottom up maupun top down. Untuk mewujudkan rangkaian kegiatan konstruksi yang berkualitas, ekonomis, dan efisien, maka diperlukan kalkulasi produktivitas dari masing-masing metode yang akan ditetapkan sebagai metode konstruksi basement. Maka dari itu, dalam pengerjaan tugas besar ini akan dilakukan analisis proses pembangunan basement pada salah satu proyek konstruksi dengan membandingkan produktivitas dari alat berat yang digunakan serta besarnya biaya yang akan digunakan dalam pembangunan konstruksi tersebut dengan metode yang dipilih. Selanjutnya, dari biaya yang diperoleh nantinya akan dipilih metode konstruksi yang terbaik. Perkenalkan, saya Kevin Hartanto, 150180339. Saya akan menjelaskan terkait gambaran umum dari proyek yang kami tinjau. Proyek yang kami tinjau adalah proyek Depaku Buwono Menteng. Proyek ini merupakan proyek apartemen seluas 11.615 meter persegi yang terdiri dari 1 tower, 3 basement, 1 lantai podium, dan 36 struktur lantai atas dengan jumlah unit sebanyak 187 unit. Proyek Depaku Buwono Menteng ini terletak di Jalan Hit Hasim nomor 110-112, Kebon Siri, Menteng, Jakarta Pusat. Proyek ini terletak di lokasi yang strategis, yaitu berjarak 3,4 km dengan stasiun Gambir yang dapat ditempuh kurang lebih 10 menit, berjarak 29,1 dengan Bandara Soekarno-Hatta yang dapat ditempuh dalam waktu 40 menit, dan 10 menit menuju Jalan Sudirman Tamrin yang dikenal sebagai pusat bisnis Jakarta. Lingkungan proyek Depaku Buwono Menteng ini terdiri dari beberapa hal, yaitu pabrik biskuit Kongguan, hotel biskuit Ibis Arcadia, rumah makan Jepang Midori, rumah warga, dan perkantoran. Oke, nah selanjutnya untuk metode pekerjaan sendiri yang udah seperti tadi sebelumnya dijelaskan, ada metode top down dan juga ada metode bottom up. Nah, untuk metode pekerjaan top down sendiri merupakan metode pembangunan basement yang dilakukan bersamaan dengan pekerjaan galian tanah, di mana penyelesaian balok dan pelat dimulai dari atas ke bawah. Nah, untuk proyek Depaku Buwono Menteng sendiri, ada pun beberapa alat berat yang digunakan seperti pertama ada auger boring machine yang bakal dipakai untuk second pile, lalu yang kedua ada Nippon Sario board pile machine yang pastinya bakal dipakai untuk pemasangan board pile. Selanjutnya ada clamshell excavator dengan jenis Manito 4100, lalu ada dump truck dengan tipe Hino Dutro 130 HD, lalu selanjutnya ada concrete pump HCMB HB23K, dan yang terakhir ada crawler crane dengan jenis Kobelco Hydraulic 7200. Nah, untuk menentukan metode mana sih yang paling efektif dan juga efisien, maka dari itu diperlukan perhitungan produktivitas dan juga biaya yang perlu dikeluarkan untuk masing-masing metode yang bakal digunakan. Nah, biasanya untuk perhitungan produktivitas ada beberapa hal yang perlu diperhatiin. Pertama, ada waktu siklus dari alat berat tersebut. Lalu yang kedua, ada terkait kapasitas dari alat berat yang bakal dipakai. Yang ketiga, faktor efisiensi ataupun faktor pengurang yang bisa mengurangi efektivitas dari kinerja alat berat. Dan yang terakhir, pasti yang perlu diperhatikan adalah berapa sih volume yang perlu dikerjakan atau diselesaikan oleh alat berat tersebut. Nah, berikut ini merupakan hasil perhitungan produktivitas yang telah dikerjakan dalam tugas besar ini. Nah, untuk perhitungan biayanya sendiri, ternyata untuk metode pekerjaan top down itu membutuhkan kisaran biaya sekitar 85 juta rupiah. Adapun jumlah alat berat yang perlu digunakan dalam proses pembangunan proyek ini bisa dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode bottom up. Sebelumnya perkenalkan saya Misbaudin 150180037. Jadi metode bottom up adalah metode pembangunan gedung yang dimulai dari bawah sampai ke atas. Pada metode ini, pekerjaan difokuskan pada pembuatan basement terlebih dahulu.
Berbeda dengan metode top-down yang telah dijelaskan sebelumnya, yang mana pekerjaannya dimulai dari atas sampai ke bawah. Adapun langkah-langkah pengerjaan metode bottom-up adalah yang dapat dilihat pada slide. Pada metode ini akan dilakukan perhitungan produktivitas alat-alat berat dan juga biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan metode ini. Yang pertama adalah produktivitas alat berat. Alat berat yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah bord pile, ekskavator, dump truck, dan concrete pump. Dan untuk masing-masing alat berat ini akan dilakukan perhitungan produktivitasnya sesuai seperti dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi setelah dilakukan perhitungan, didapatkan produktivitas masing-masing alat berat adalah yang pertama bord pile, produktivitasnya adalah 10,789 meter per jam dan ini akan disewa selama 3 hari. Selanjutnya ada ekskavator yang memiliki produktivitas sebesar 2,73 meter kubik per menit. Ekskavator ini akan disewa selama 18 hari. Yang ketiga ada dump truck yang produktivitasnya 3,84 meter kubik per menit dan akan disewa selama 38 hari. Dan yang terakhir ada concrete pump yang memiliki produktivitas 9,96 meter kubik per jam dan akan disewa selama 13 hari. Setelah kita tahu berapa lama alat-alat berat ini disewa, maka akan dilakukan perhitungan biaya yang dibutuhkan, yang mana melalui referensi didapatkan biaya sewa untuk setiap unitnya dalam satuan hari atau satuan waktu. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan total biaya untuk metode bottom up adalah sekitar 101 juta atau sekitar 102 juta. Dan total biaya ini akan dibandingkan dengan total biaya untuk top down dan akan menjadi dasar pemilihan metode yang akan digunakan. Halo, perkenalkan namaku Raffi Anugrah Ramadan, NIM 150181040. Di sini saya akan menjelaskan komparasi dari dua metode yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu antara metode top down dengan metode bottom up. Pertama yang akan dikomparasikan adalah dari segi biaya. Oke, untuk top down, total biaya yang dikeluarkan dapat dilihat dari tabel adalah sekitar 85.685.000 sekian. Sedangkan untuk metode bottom up, total biaya yang dikeluarkan adalah 101.960.000 sekian. Nah, dapat dilihat pada tabel, jadi dari segi biaya lebih murah atau lebih ekonomis jika menggunakan metode top down. Selain itu dari sisi biaya, kemudian akan dikomparasikan dari sisi durasi yang diperlukan. Dari sisi durasi yang diperlukan, metode top down memerlukan total durasi sebanyak 137,5 hari. Sedangkan untuk metode bottom up, total durasi yang dibutuhkan adalah 31 hari. Oke, kemudian saya akan jelaskan metode yang akan dipilih adalah metode top down. Jadi alasan pemilihan metode top down, pertama dari segi biaya. Dari segi biaya, metode top down merupakan yang paling murah daripada metode bottom up. Kemudian dari sisi durasi, walaupun dari sisi durasi metode top down memerlukan waktu yang lebih lama, yaitu 137,5 hari dibandingkan metode bottom up yang hanya memerlukan 31 hari. Sebenarnya dari pihak ownernya ini membatasi ke kontraktornya bahwa proyek harus selesai dalam 200 hari. Sedangkan jika menggunakan metode top down hanya memerlukan 137,5 hari, sehingga masih memenuhi batasan yang diberikan oleh owner. Selain dari sisi biaya dan segi durasi, ada beberapa alasan lain kenapa metode top down adalah metode yang dipilih. Yang pertama, pada proses pengerjaannya, deformasi yang dihasilkan itu sangat kecil sehingga pada proses pengerjaannya itu lebih stabil dan lebih aman. Kemudian slab pada pengerjaan metode top down itu berfungsi sebagai gravity system dan horizontal support atau strut. Kemudian metode ini atau metode top down ini relatif tidak mengganggu lingkungan sekitar. Oke, terima kasih atas waktunya.
Sekian presentasi dari kelompok kami terkait tugas besar mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat, terutama Bu Eliza sebagai dosen, serta asisten-asisten yang selalu membimbing kami dalam pelaksanaan tugas besar ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam tugas besar ini. Terima kasih dan sekian.